Begitulah akhirnya Mincul pun mengalahkan si Raja Orc itu. Singkat cerita, Mincul terkejut oleh sesuatu. Terlihat beberapa orang mayat atau beberapa ekor mayat telah dikalahkan oleh seseorang. Ya, inilah wajah terkejut Mincul sambil ada yang berkata, "Tuan, Tuan, Tuan, kami akan laksanakan perintahmu." Mereka berkata seperti itu, dan terlihatlah para malaikat atau guardian. Mincul dalam hatinya hanya berkata, "Hah, ini serius nih." Bukan hanya tidak bisa terbang dengan baik, tapi mereka bertarung hanya dengan mengayunkan pedang tanpa ilmu pedang apapun. Mereka pakai pedang cuma buat hiasan doang. Meskipun berhasil menang, harusnya pertarungan tadi bisa mereka menangkan dengan mudah tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Tapi aku tidak habis pikir, kata Mincul. Mincul pun memanggil mereka semua berkumpul. Apa yang harus kami lakukan pada mereka? Kalian bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan dengan benar, kata Mincul. Sambil memarahi mereka, mereka hanya tertunduk dan termenung. Tuan, maafkan kami, tidak satu pun dari kalian yang bisa dimanfaatkan dengan baik, kata Mincul. Bukan hanya itu, apa kalian bahkan tidak menganggap pedang yang kalian miliki itu sebagai senjata? Yang namanya senjata itu digunakan untuk menusuk, menebas, tapi kalian malah mengayun-kayunkannya, tidak jelas. Bahkan menggunakan divine power untuk menyembuhkan kalian saja terasa sia-sia. Namun, Mincul tetap saja menyembuhkan mereka menggunakan divine power. Kalau begini akan sangat tidak efisien jika memanggil mereka untuk bertarung. Lebih baik aku bertarung berdiri sendiri saja, kata Mincul. Meskipun mereka ini authority dengan tipe tumbuh yang sering waktu akan sia-sia membuat mereka berkembang jika dasarnya saja sudah ya hancur-hancuran begini, kata Mincul. Namun di sana ada satu orang yang mencela. Maaf, tapi apa yang harus kukatakan? Baiklah, katakan. Tuan, kami tidak lemah. Hah? Kata Mincul. Aku ulangi, kami tidak lemah, kata salah satu para guardian itu. Tapi ekspresimu tidak meyakinkan, kata Mincul. Yang benar aja, apa aku melukai harga dirimu atau bagaimana? Tapi Mincul yang melihat betapa seriusnya orang itu. Mata yang menantang itu ya. Jadi orang itu pun menjawab, kami jadi kurang kuat karena dipanggil secara tiba-tiba. Bersikap penuh harga diri, padahal bodoh, mereka sama persis dengan para bajingan bersayap ayam itu, kata Mincul. Baiklah, kalau begitu serang aku. Hah? Serang aku. Kita panggil saja dia ini si Dani. Aku sudah tidak tahan lagi, kata Mincul. Ku bilang, bertaruhlah denganku. Akan kuajari kalian dengan membiarkan tubuh kalian yang mengalaminya secara langsung. Meski aku tidak yakin akan perlu memanggil mereka lagi suatu saat. Ini perintah dari Tuhan kalian yang agung. Serang aku dengan seluruh kemampuan kalian, kata Mincul. Tapi aku harus memberi mereka pelajaran. Dan cang. Mincul pun menahan serangan pedang dari mereka. Bagaimana bisa? Padahal aku lebih unggul dalam kekuatan dan kecepatan, kata si Dani. Tapi tidak ada satupun dari seranganku yang bisa tembus. Membosankan, kata Mincul. Ayunan pedangmu terlalu kentara. Begitu-begitu aja. Dan akhirnya selah, si Dani pun ditebas oleh si Mincul. Malaikat yang lain, apa kalian sekarang mengerti? Kamu mengerti? Maksud dari tidak bisa mengontrol kekuatan yang kumiliki adalah kau tidak bisa menggunakannya dengan baik, kata Mincul. Kau benar-benar persis seperti para bajingan bersayap ayam itu, kau tahu. Terlalu mengecewakan, kata Mincul. Memang benar bahwa mereka akan bertambah kuat dan jika terus bertarung. Aku tidak butuh bawahan yang membosankan dan congkak seperti para malaikat. Tuanku, tunggu dulu. Apa ada lagi yang ingin kau bicarakan? Apakah kau tidak akan menerima kekalahanmu, kata Mincul. Aku adalah pedang yang akan melindungi Tuan. Sekarang aku sadar betapa aku masih memiliki begitu banyak kekurangan. Ajari kami ilmu pedangmu. Ya, Mincul pun tertawa sinis. Apa ini, mereka membuang harga diri mereka? Menarik, padahal mereka, para malaikat, biasanya tidak mau mengaku lemah semudah ini. Tapi baiklah kalau begitu, ayo kita mulai sekarang. Tapi tunggu, jangan sekarang, Tuan, kumohon dengan sangat, Tuan, jangan sekarang. Saat berada di dalam gate, kita harus berfokus berburu. Begitu ya, meskipun aku mau mengajari kalian, tapi kita sekarang berada di dalam gate. Ternyata pikiran mereka lebih terbuka daripada para bajingan bersayap ayam itu. Penggu, mereka adalah penerusmu. Penerus, maksudnya bawahanku. Iya, bawahanmu. Akhirnya
Mereka pun diserahkan kepada si Penggu atau si Fenrir. Kami hanya mau saja melayani Tuan. Kami tidak akan menerima perintah dari anjing macam rendahan ini. Makhluk rendahan. Penggu tunjukkan bahwa posisimu lebih tinggi dari mereka, kata Mincul. Akhirnya Penggu pun berubah bentuk menjadi wujud Fenrirnya. Kalian bilang apa barusan? Kami janji akan setia padamu Tuan. Karena ketakutan mereka pun langsung berjanji setia pada si Penggu. Pastikan jaga bagian belakang dengan baik, oke? Sementara aku akan melakukan sesuatu. Persyaratan memakai Authority of Undying adalah memastikan bahwa targetku masih hidup. Aku akan berikan kepada keabadian pada target yang masih hidup, dan jika terbunuh maka dia bisa dibangkitkan sebagai Undead Warrior. Lalu terlihat, itu dia. Haruskah aku coba sekarang? Beberapa musuh terlihat, dan langsung saja Mincul melempar batu itu dan terkena tarangnya atau jidatnya. Authority of Undying telah diberikan kepada target. Lalu sebanyak 10% karena keuntungan Undying mana telah digunakan. Yang lainnya kaget, apa ini? Apakah kau penasaran? Jika target yang dikutuk terbunuh, Anda bisa menciptakan Undead Warrior. Lalu tanpa basa-basi, akhirnya kepala si target pun langsung ditebaslah. Aku mengetahuinya saat kau mati. Kecrak, dan akhirnya batu itu pun tumbuh dalam kepalanya. Ketika bangkit menjadi undead, kemampuan target dan karma jiwanya akan disesuaikan dengan yang dimiliki saat dia masih hidup. Begitu ya cara mainnya. Sambil melihat perubahannya, salam wahai yang agung. Akhirnya makhluk itu pun terlahir dengan armor besi yang sangat kuat, mata merah menyala, Immortal Warrior, kekuatan 300, agility 200, HP 300, endurance 200, mana 200, strength, Army of Undying level A, skill life force extraction A, monstrous strength level A, weapon expert level B. Di sana Mincul hanya terkagum, lumayan dia kuat, statnya bahkan lebih tinggi dari si orge berkepala 2. Didasarkan statnya saja dia sudah bisa bertarung melawan hunter tingkat S, kata Mincul. Sementara itu teman-temannya yang lain hanya berkata, Immortal, habisi mereka semua. Namun, baiklah, prajurit akan kugunakan kemampuanku yang agung. Perintahku yang pertama adalah habisi mereka semua. Akhirnya, si warrior itu pun memanggil senjata kampak, memanggil senjata, dan akhirnya si warrior itu pun menebaskan kampaknya kepada musuh-musuhnya. Kita akan langsung mati jika menerima serangan itu secara langsung, kata mereka. Semuanya lari, tidak, kecak, Dia juga bertarung dengan baik, kata Ming Cho sambil melihat kemampuan si warrior itu. Tingkat warrior harusnya merupakan tingkatan paling rendah di antara para pasukan undead. Di bawah Undying Authority bukan, tapi jelas sekali kelihatannya dia lumayan kuat, kata Ming Cho. Sementara itu sisi Undying lebih bagus daripada Army of the Light ya. Rupanya para malaikat itu dijuluki Army of the Light yang dipanggil oleh Ming Cho setelah berkenalan dengan malaikat yang dulu. Saha gitu ngarana, si Michael kalau nggak salah. Jika mereka tidak memenuhi ekspektasiku, meski sudah kuajari ilmu pedang, mereka tidak akan pernah kupanggil lagi, kata Mincul. Sementara itu, si kapten yang berdiri di belakangnya, Hunter Mincul, aku belum pernah mendengar monster panggilan macam ini sebelumnya. Sebenarnya kau ini sudah bertambah kuat sebagaimana sih? Akhirnya Shin pun berpindah ke suatu ruangan. Rupanya itu adalah ruangan latihan Mincul. Untungnya aku bisa menyimpan mereka di ruang dimensi eksklusif milikku dengan menggunakan Authority of Dying. Sayangnya mereka memiliki kekurangan dalam hal mobilitas karena ukuran mereka besar. Ya, akan kufikirkan itu belakangan saja. Sekarang ayo kita ajari dulu beberapa orang ini teknik pedang. Baiklah, semuanya berbaris. Jika kedepannya kalian tidak bisa membuktikan kelayakan kalian, maka kita tidak akan pernah bertemu lagi. Camkan itu baik-baik. Siap, kata mereka. Bagus kalau begitu. Aku suka jawaban kalian, membuat sayapnya tidak terlihat untuk beradaptasi di dunia ini. Kita langsung mulai saja. Sebaiknya kalian konsentrasi, kata Ming Chul. Dalam hatinya dia berpikir, besok aku harus melakukan raid, jadi harus dilakukan dengan cepat. Langsung saja. Mereka tidak begitu cocok dengan seni bela diri yang kugunakan, tapi dengan teknik pedang yang dari langit berbagai macam variasi, mengecoh lawan sambil Mincul menunjukkan beberapa tusukan dan tebasan pedangnya. Enchiner ini lebih cocok dengan teknik pedang seperti itu. Baiklah, ini dia, kalian akan kuajari teknik pedang The Plumbaser.
sword teknik, anjing, diajari 18 sword teknik muncul lah sambil melihat tebasan-tebasan muncul, dan akhirnya muncul pun selesai menunjukkannya. Tentu saja tidak ada jaminan mereka bisa memahami teknik pedang ini hanya dengan melihat demonstrasinya, tapi itu nyaris mustahil bahkan bagi seorang jenius sekalipun. Apa kalian sudah mengerti? Jika masih belum mengerti, katakan padaku. Asal kalian tahu aroma bunga plum harus bisa muncul dari teknik ini agar sempurna, oke? Akhirnya, mungkin kami bisa memahami dasarnya teknik pedang itu jika kau menunjukkannya sekali lagi. Dar, muncul pun seperti tersambar petir. Hah? Apa maksudnya kata-kata itu? Sekali lagi kau ingin menunjukkan dan kau akan bisa menguasainya. Kalian sudah bisa memahaminya, kata Mincul dalam hati. Ya, tentu saja Tuan. Padahal cara bertarung mereka sangat payah, tapi apa sebenarnya mereka adalah ahli. Tapi tunggu saja. Akhirnya Mincul pun menunjukkannya, dan singkat cerita, si Dani pun akhirnya bisa mengeluarkan jurus pelambasamnya. Lalu si Charlie juga. Tuanku, ini luar biasa. Lalu si Ubed, dan akhirnya juga si Junot. Mereka semua mengeluarkan teknik sword pelambasam. Dalam hati Mincul, kupikir mereka adalah ahli pedang, tapi itu mungkin tidak sebelumnya benar. Aku tidak percaya mereka mempelajari seni mobilitas Windrift setelah hanya melihatnya 2 kali. Aku tidak coba percaya bahwa mereka berbakat, tapi proses mereka jenius. Ini adalah sinkronasi yang terhubung dengan jiwa, pengalaman dan pencerahan yang tidak dapat aktif dalam jiwa. Mereka akan dipicu ketika aku menggunakan seni bela diri. Intinya, dan kemudian akan mentransfer secara otomatis ke mereka. Intinya, jika aku memperlihatkan jurus pada mereka, karena mereka yang terlalu percaya padaku, maka mereka akan merasakan jiwaku, dan secara otomatis mereka akan bisa mempelajari apa yang kupelajari. Berpikir mereka bisa berkembang sambil menyerap pengalamanku dalam titik ini sebanding dengan tingkat otoritas abadi, kata Mincul. Sambil tertawa dia berkata, jika aku mengajarinya Enherjars berbagai seni bela diri dari melatih mereka waktu ke waktu, aku penasaran mereka akan sekuat apa, kata Mincul. Baiklah, aku sudah melihatnya. Mereka pun selesai berlatih. Sejujurnya awalnya aku cukup kecewa dengan kalian, sambil terlihat muka mereka yang sangat murung. Tapi kalian yang sekarang membuktikan nilai kalian, dan karena aku mengajari teknik ini dengan bagus dan kalian menyerapnya dengan bagus, maka ya ini lumayan. Akhirnya mereka pun berseri-seri mukanya. Aku akan memberikan perintah pertama pada kalian. Bersiaplah berlatih teknik Plum Blossom Sword dan Wind Drive yang aku ajarkan pada kalian sampai bintang 3. Setidaknya butuh bintang 3 bagi kalian untuk menggunakan dalam pertarungan yang sebenarnya. Jadilah lebih kuat, dulur-dulurku, kata Mincul. Jika kalian lakukan itu, aku akan membuat kalian menjadi pedangku. Akhirnya dengan mata berseri-seri, baik tuan, siap. Kekuatan yang kuat Tuhan anugerahkan kepada kita. Mengetahui dia memberi pencerahan dari diri sendiri. Cara ini jauh lebih kuat dibandingkan ahli pedang cahaya yang kita gunakan sebelumnya. Sementara itu, Mincul yang berkultivasi. Aku mensirkulasi energi chaos panjang malam dan melelahkan energi Wordstone. Melelahkan sekali. Berkat itu aku bisa mengakumulasikan cukup banyak energi chaos dan meningkatkan Ascension Celestial Art ke level selanjutnya. Metode kultivasi energi menghilangkan rasa lelahku, jadi sekarang aku tidak terlalu lelah. Namun tiba-tiba saja Mincul merasakan sesuatu. Apa yang terjadi? Apa kalian berlatih sepanjang malam? Ya, demi mengintegrasikan ajaran Tuhan dalam tubuh kami, maka kami berlatih sepanjang malam. Teknik pedang Plum Blossom bintang 0,7%. Semangat mereka lebih baik dari yang kukira. Namun Mincul melihat handphonenya. Sudah jam segini, aku akan bekerja teruslah latihan, kata Mincul. Akhirnya mereka pun pergi bekerja atau menjadi hunter. Sepenggu kesenangan karena akan bertemu dengan si Ellie. Ini dia nona cantik kita. Hunter Mincul, hari ini kau terlambat ya. Kau bilang inceonnya hari ini kan? Tepat sekali, kata si Ellie. Oh ya, manajer Sabang memberiku ini dan memerintahkanku untuk memberikannya padamu. Apa ini, kata Mincul. Aku tidak yakin dia tidak memberitahuku, kata si Ellie. Akhirnya Mincul membuka dan isinya adalah dagger atau belati-belati yang Mincul pesan. Flying Dagger Lightning tingkat langka, jenis belati ketahanan 500, Strange meningkat level 15, Agility meningkat level 25, Persepsi meningkat level 20,
Ming-Chul sambil mengangkat daggernya. Sempurna, ini sempurna. Lightning Flying Dagger sendiri tidak punya fungsi spesial apapun, jadi tingkat langkah sudah cukup. Aku bisa mengalahkan siapapun jika aku memiliki ini, kata Ming-Chul. Aku tidak boleh kalah dari Angel Just karena mereka berlatih lebih keras. Baiklah kalau begitu. Namun tiba-tiba saja si Ellie terlihat sibuk sendiri. Apa? Secara tiba-tiba. Apa yang maksudmu? Si Ming-Chul yang berkata, ada sesuatu terjadi. Hunter Ming-Chul, apa yang harus kita lakukan? Ada tawaran untuk kit gabungan dari asosiasi raid gabungan. Aneh sekali, kata Ming-Chul. Asosiasi melihat panjang gelombang gate lagi dan menemukan bahwa ukurannya jika bagian dalam gate lah tumbuh 2 kali lebih besar dari semula. Gate sebesar itu biasanya memiliki setidaknya 2 guild atau lebih yang raid di dalamnya, kata si Ellie. Aku harusnya masih bisa melakukannya sendiri loh, kata Ming-Chul. Ya, kalau kau mungkin terlalu bisa, kata si Ellie. Tapi maaf merepotkanmu ya. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu, kata si Penggu. Akhirnya mereka pun pergi. Sebagai gantinya kau sekali lagi ditugaskan pada gate rank A. Kau benar-benar hebat dalam pekerjaan ya, kata Ming-Chul. Ini jadi sedikit merepotkan, kata si Ellie. Sementara itu terlihat di gate stasiun Dong Incheon. Ukurannya cukup besar. Guild mana yang akan datang kali ini? Guild Gunsum akan ikut bergabung. Guild Gunsum? Ya, aku rasa mereka salah satu dari 3 guild terbesar di dalam Korea. Mereka pasti punya cukup banyak orang, tapi semakin banyak orang yang bergabung akan lebih banyak variabel dan efisiensi raid akan turun, kata orang-orang di sana. Kau pasti newbie terkenal yang dibicarakan orang belakangan ini kan? Berkata seperti itu pada Ming-Chul. Seseorang terlihat mengulurkan tangannya. Aku penasaran. Kapten pasukan penyerang kedua. Oh, Jingwo. Aku John Ming-Chul, Interstellar Union. Baiklah kalau begitu, aku benar ya. Ayo lakukan raid yang hebat, kata si Jungwo. Tapi kapan pasukan penyerangmu akan di sini? Apa pasukan penyerang apa? Ini kami semua. Cuma lo aja, kata si Jungwo. Cuma kau aja yang ada di sini, kata si Jungwo. Aku sendiri seperti 30 orang, kata Ming-Chul. Ngomong kosong macam apa itu, kata si Jungwo. Di sana si Ellie hanya melihat. Aku menunggu ini karena mereka bilang padaku kalau Interstellar Union akan ada di sini, tapi kau sendirian. Harap kau tidak mengecewakan kami. Ellie, dia mengajakku bertarung ya. Sambil marah, si Jungwo berkata seperti itu dan pergi. Apa dia punya hubungan buruk dengan Interstellar Union? Enggak, aku melihat dia untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia menunjukkan sifat permusuhan begitu terbuka. Baiklah semuanya, sambil berteriak si Jungwo berkata seperti itu, kita berangkat.